Antasari NPM 1951040392. Sini saya akan mempresentasikan tentang hadis, sewa atau ijarah, dan gadai atau rahan. Yang pertama, pengertian dari ijarah. Ijarah yaitu upah sewa atau ujrah yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atau imbalan yang atas pekerjaannya. Secara bahasa, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yaitu ganti atau dan upah, sewa jasa atau imbalan. Yang kedua adalah landasan hukum ijarah. Yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum ijarah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu hadis. Dasar hukum ijarah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah yang artinya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, memberikan upah pada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada rukun ijarah. Yang pertama ada akidani, yaitu mujir atau pemberi sewa, dan mustajir yaitu penerima sewa. Yang kedua ada objek ijarah, yaitu ujrah atau upah atau harga, dan al-manfaat barang yang disewakan atau jasa. Yang ketiga sihat, yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat dalam akad ijarah. Yang pertama, pemberi sewa atau pemilik barang dan penyewa harus sama-sama sudah balik, berakal sehat, serta kepemilikan penuh dan wilayah. Yang kedua yaitu barang yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa, kadar dan waktunya jelas. Yang ketiga ada wujud barang yang dimanfaatkan harus tetap sampai waktu yang telah disepakati sesuai akad. Yang keempat, nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas. Yang kelima, waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, objek ijarah bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang yang objek ijarah serta objek ijarah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan syara. Yang ketujuh adalah sebagai upah atau imbalan tidak boleh asal-asalan, karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya, baik itu materi maupun jasa. Yang ke-8 ada jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefarduan dan kewajiban para pekerja sebelum terjadinya akad ijarah. Yang ke-9 ada pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri. Yang kelima ada berakhirnya akad ijarah. Sejumlah ulama fikih berpendapat bahwa akad ijarah dapat berakhir jika objeknya hilang atau rusak, serta apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan jika yang disewakan berupa jasa, maka orang tersebut berhak meminta imbalannya atau upahnya. Menurut ulama Hanafiyah, jika salah satu orang yang berakad wafat, maka akad ijarah tidak boleh diwariskan. Menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal jika salah seorang yang berakad wafat, karena menurut mereka itu boleh diwariskan. Yang selanjutnya yaitu ada rahan. Pengertian rahan menurut istilah adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh
mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Sedangkan menurut syara, gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Yang kedua, dasar hukum rahan. Yang pertama dari dasar hukumnya dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Yang kedua yaitu ada hadis riwayat Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Muslim. Rukun rahan yang pertama ada ar-rahan, yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan atas utang. Yang kedua ada al-murtahin, yaitu seseorang yang menerima atas barang yang menjadi jaminan gadai. Yang ketiga ada al-marhun, yaitu objek gadai akad berupa barang yang digadaikan ataupun barang sebagai jaminan agar memperoleh utang. Yang keempat yaitu ada al-marhun bih, yaitu sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada rahin atas besarnya marhun. Yang kelima yaitu sihat atau ijab dan qabul. Yang keempat ada ketentuan syariah. Yang pertama pelaku, yaitu yang telah balik dan mampu membelanjakan harta. Yang kedua yaitu objek yang digadaikan. Yang pertama barang gadai atau marhun. Yang pertama dapat dijual dan nilainya seimbang. Yang kedua harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Yang keempat ada tidak terkait dengan orang lain atau dalam hal kepemilikan. Yang kedua yaitu ada utang atau marhun bih, yaitu nilai utang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Yang ketiga ada ijab qabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang kelima yaitu berakhirnya akad rahan. Menurut ulama fikih bahwasanya akad dapat selesai jika terjadi hal-hal yang misalnya menyatakan akad itu telah berakhir, seperti adanya jatuh tempo, pembatalan atas akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakad jika akadnya mengikat dan terjadi kerusakan atau fasid, hiar syarat, hiar aib, salah satu pihak tidak melaksanakan akad, tujuannya sudah tercapai dengan baik, serta pihak yang berakad ada yang wafat. Namun akad boleh diteruskan ahli warisnya agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan. Itulah presentasi tentang hadis ijarah atau sewa menyewa dan rahan atau gadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.